Gereja mesti sadar bahwa Yesus adalah nahkoda dari perahu itu. Kita semua umat beriman, entah kita sebagai uskup, kita sebagai imam, hanyalah pelayan-pelayan dan abdi-abdi Tuhan. Hidup kita ini adalah hidup yang sedang mengarungi lautan. Gelombang laut dan angin badai akan terus mengiringi perjalanan kehidupan kita ini. Maka marilah belajar dari sabda Tuhan hari ini. Kita mesti menaikkan Yesus ke dalam kehidupan kita agar Dia menuntun kita ke tempat yang kita tuju ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan harian Sabtu 18 April, Pekan Paskah yang kedua. Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah membuka pintu kerahiman-Mu dengan menganugerahkan Sang Juru Selamat kepada kami. Pandanglah anak-anak-Mu dengan penuh kasih, agar semua orang yang percaya kepada Kristus dianugerahi kebebasan sejati. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 6 ayat 16 sampai 21. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Setelah mempergandakan roti dan memberi makan 5.000 orang, Yesus mengundurkan diri ke gunung. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Ini Aku, jangan takut." Mereka lalu mempersilahkan Yesus naik ke perahu, dan seketika itu juga perahu mereka sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini berkisah tentang perahu para rasul yang terombang-ambing karena laut bergelora dan angin kencang. Kita ingat cerita yang sama ini ada dalam cerita Injil Sinoptik yang lainnya. Namun di dalam Injil itu Yesus ada di dalam perahu dan tertidur. Sementara di dalam Injil Yohanes yang hari ini kita renungkan bersama, Yesus tidak ada di dalam perahu. Oleh karena itu, para rasul menjadi takut dan panik. Saudara-saudariku yang terkasih, gereja sering diibaratkan dengan perahu atau bahtera. Ibarat itu ingin menggambarkan bahwa kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus ada di dalam himpunan gereja dan sedang berlayar mengarungi hidup ini. Kalau demikian, kita menjadi mengerti tentang peristiwa yang hari ini kita renungkan bersama. Dalam mengarungi hidup ini, pasti ada badai, ada gelora, ada angin kencang. Dan dalam situasi seperti itu, gereja mesti bertindak seperti yang dilakukan oleh para murid. Mereka mau menaikkan Yesus ke dalam perahu itu
Dan seketika itu juga perahu sampai ke pantai yang mereka tuju. Gereja mesti sadar bahwa Yesus adalah nahkoda dari perahu itu. Kita semua umat beriman, entah kita sebagai uskup, kita sebagai imam, hanyalah pelayan-pelayan dan abdi-abdi Tuhan. Hidup kita ini adalah hidup yang sedang mengarungi lautan. Gelombang laut dan angin badai akan terus mengiringi perjalanan kehidupan kita ini. Maka marilah belajar dari sabda Tuhan hari ini. Kita mesti menaikkan Yesus ke dalam kehidupan kita agar Dia menuntun kita ke tempat yang kita tuju ini. Kita juga diingatkan bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita sebagai gereja, sebagai persekutuan umat beriman. Meskipun banyak persoalan dunia yang melanda bagaikan angin kencang yang mengancam perjalanan gereja, gereja sebagai bahtera iman dipanggil menjadi terang bagi bangsa-bangsa di bawah bimbingan Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini yang akan menuntun, akan membimbing kita semua. Maka marilah, saudara-saudariku yang terkasih, kita serahkan perahu, bahtera kehidupan kita, keluarga, komunitas, dan seluruh perjalanan hidup kita ini di dalam rahmat dan kasih Tuhan. Karena Tuhan yang akan membimbing, mengarahkan kita, sehingga kita sampai pada tujuan bersama Tuhan Yesus yang kita imani. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas dan sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berseri, berapa lagi jauhnya labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Hai kau yang takut dan resah, kau tak sendirian. Teman sejalan banyaklah dan Tuhan di depan. Bersama-sama majulah, bertahan berteguh. Tujuan akhir Tuhanlah labuhan yang teduh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Dari saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.